Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamaluddin dari SMP Negeri Lestari akan berbagi pengalaman terhadap teman-teman guru-guru hebat yang ada di SMP Kabupaten Tebet. Apa itu pengertian asesmen? Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan data perkembangan anak serta menyajikan hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat digunakan untuk mengenali anak secara rinci. Hal ini dikemukakan oleh pendapatnya Profesor Dr. Anita dalam buku Konsep Asesmen, Evaluasi, dan Kaitannya dengan Pembelajaran. Untuk pendapat yang lain juga, menurut Nana Sujana, asesmen adalah sebuah proses memberikan serta menentukan nilai kepada berbagai objek tertentu yang berdasarkan dari suatu kriteria tertentu. Sedangkan menurut Robert M. Smith, asesmen adalah sebuah penilaian yang cukup komprehensif serta melibatkan anggota tim untuk dapat mengetahui kelemahan serta kekuatan yang mana dari hasil keputusannya yang dapat digunakan dari layanan pendidikan yang sangat membutuhkan anak sebagai sebuah dasar untuk menyusun sebuah rancangan pembelajaran. Asesmen pembelajaran digital. Asesmen pembelajaran digital adalah asesmen pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui media digital. Dalam penentuan media digital harus mempertimbangkan tujuan, fungsi, dan teknik asesmen. Prosedur asesmen pembelajaran digital. Yang pertama, fungsi dan tujuan apa yang akan kita capai. Lanjut, langkah berikutnya adalah teknik apa yang akan digunakan. Langkah berikutnya, aplikasi digital apa yang digunakan. Kemudian, kita akan membuat sebuah instrumen digital. Selanjutnya, baru pengumpulan data capaian siswa melalui instrumen asesmen digital penggunaan. Dan yang terakhir adalah mengolah dan menyajikan data capaian siswa melalui asesmen digital. Dalam mengolah dan menyajikan ini, karena kita menggunakan digital, itu akan mendapatkan hasil yang otomatis. Ini adalah kelebihan dari digitalisasi asesmen. Fungsi asesmen berdasarkan penggunaannya ada dua. Asesmen formatif digunakan untuk memberikan umpan balik terhadap proses para guru untuk dijadikan dasar dalam memperbaiki proses pembelajaran. Dan asesmen ini dilakukan di awal atau dalam proses pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif adalah asesmen yang digunakan dalam penentuan belajar siswa, sehingga selanjutnya dapat dijadikan bahan laporan untuk menentukan kenaikan kelas dan kelulusan siswa. Dan ini dilakukan di akhir pembelajaran. Tujuan asesmen pembelajaran memotret perkembangan pembelajaran siswa, mengecek pemenuhan terhadap capaian sebagai umpan balik siswa dan guru guna perbaikan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah untuk menjamin akuntabilitas pembelajaran. Bagaimana teknik asesmen pembelajaran? Teknik asesmen itu bergantung kemampuan yang mau akan di-asesmen. Kalau misalkan kemampuan kognitif, itu biasanya kita gunakan teknik tes tertulis. Untuk kemampuan psikomotorik, itu teknik asesmennya kita gunakan praktik. Sedangkan afektif
kemampuan efektif itu kita gunakan pengamatan observasi. Aplikasi digital online. Ada Quizzes, ada Kahoot, ada Google Form, ada Wordwall. Aplikasi asesmen digital offline. Ada Smart, ada Candy. Quizzes adalah aplikasi ujian online berbasis web yang bisa digunakan secara gratis. Tampilannya menarik, membuat siswa cenderung tidak bosan saat menggunakan aplikasi ini. Guru dapat menambahkan gambar, animasi, hingga audio untuk membuat ujian menjadi lebih interaktif. Aplikasi ujian online Quizzes juga mempunyai bank soal yang bisa digunakan sesuai dengan mata pelajaran yang ingin diujikan secara online. Ini adalah tampilan Quizzes. Tampilan Quizzes ada menunya, ada Explore, ada My Library, ada Report, ada Class, ada Setting. Aplikasi Google Form. Aplikasi Google Form merupakan bagian dari platform Google yang cukup populer. Umumnya digunakan pengguna karena gratis dan aksesnya mudah. Selain itu, Google Form juga bisa digunakan untuk membuat survei. Ini adalah tampilan Google Form yang pernah saya buat dalam rangka penilaian akhir tahun pada tahun pelajaran 2023. Kahoot. Kahoot merupakan kuis berbasis web yang menyenangkan dan mendukung pembelajaran kita. Ini mirip dengan Quizzes. Kahoot dapat dijadikan media pelajaran dengan bahasa laptop dan proyektor. Kahoot membutuhkan koneksi internet karena hanya bisa dimainkan secara online serta diakses di kahoot.com. Ini tampilan Kahoot. Hampir mirip dengan Quizzes. Di sini ada menu Discovery kalau di Quizzes Explore. Kemudian Report di Quizzes Report juga. Library juga ada library. Cuman kalau di sini adalah grup, kalau di kelas di kelas. Wordwall. Wordwall itu adalah bisa digunakan untuk quiz. Media pembelajaran juga interaktif lah. Di dalamnya ada word search, anagram, match, quiz, random card, match pair, dan lain sebagainya. Itu Wordwall, salah satu aplikasi untuk assessment. Pengumpulan data assessment. Pengumpulan data assessment ada dua cara. Ada dua cara. Yang pertama sinkron, yang kedua ada asinkron. Sinkron itu langsung, kemudian asinkron tidak langsung, biasanya digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, dimanapun berada, marilah kita sama-sama belajar membuat sebuah kuis, membuat soal yang akan kita berikan kepada murid atau yang lainnya. Yang pertama-tama dalam membuat soal, kita sudah masuk dulu tadi dan kita pilih menu buat. Ada dua pilihan, yang pertama quiz, yang kedua presentasi. Kita fokus kepada quiz, kita pilih quiz. Di sini ada beberapa pilihan, ada membuat dari awal, ada hasil dari teks, ada unggah dokumen, ada ubah link jadi quiz. Sekarang kita ingin membuat dari awal. Nah, pada pojok atas itu ada tulisan quiz belum ada judul. Pilih quiz belum ada judul. Ketik judulnya, misalkan pesawat sederhana
Ini kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kalau misalkan kita kasih gambar-gambar, kita cari pesawat sederhana atau tuas saja, tuas tadi. Nah, ini dia pesawat sederhana. Simpan. Dalam membuat sebuah quiz, sebenarnya bisa cari quiz tentang pesawat sederhana, tapi kita juga bisa langsung buat sendiri. Misalkan di sini ada pilihannya banyak, pilihan jenis pertanyaannya, ada pilihan ganda, susun ulang, dan seterusnya. Kita coba pilihan ganda yang lebih umum. Misalkan kita pertanyaannya adalah pada gambar samping adalah sebuah alat pesawat sederhana pengungkit dengan jenis yang begitu. Kita ambil gambar gunting aja, cari gunting. Ketika diperoleh, ambil salah satunya, nggak apa-apa. Ini simpan. Sama jenis pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini adalah jenis pertama. Kemudian simpan. Ini poinnya kita pilih 10 poin, 45 detik. Simpan. Kalau mau ditambah, ini ada buat pertanyaan baru lagi. Silakan pilihan ganda lagi. Ambil gambar. Gambarnya adalah inset. Nggak muncul, cari yang lain lagi insetnya. Oke. Simpen. Ya. Alat pada gambar di samping merupakan pengungkit jenis pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini adalah pengungkit. Itu kuasanya tengah, jenis ketiga. Kemudian simpan. Tadi 1 poin mau diganti 2 poin, 10 poin enggak apa-apa. 10 poin. Atau ini 5 poin, 5 poin aja. Yang di atas juga 5 poin. Jadi totalnya adalah 10 poin. Nah, kemudian disimpan. Nah, itu berarti kita sudah membuat sebuah pesawat sudah. Membuat kuis pesawat. Terima kasih. Selamat mencoba.
Bye-bye. Hal ini adalah konsep asesmen di liputan 6, ujian online, dan YouTube, dan seterusnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga saja bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.